Selamat siang, kami perkenalkan, nama saya Rohadi, program NAS kelas paru. Hari ini saya akan memperagakan prasat dengan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan ini digunakan satu, sebelum kita kontak dengan pasien. Yang kedua, saat kita melakukan tindakan asepsis. Yang ketiga, setelah kita selesai kontak dengan pasien. Kemudian yang keempat, terkena percikan cairan tubuh dari pasien. Dan kelima, setelah kita meninggalkan lingkungan ruangan pasien. Oke, kita lanjut dan kita akan memperagakan cuci tangan 6 langkah. Ayo kita ikuti ke dalam. Sebelum kita melakukan cuci tangan, maka akan kami sampaikan dulu sarana dan prasarana yang harus kita persiapkan. Karena kita akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sarana, bahan dan sarana yang ada adalah: satu, menggunakan sabun tangan. Kedua adalah air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, kita siapkan dengan tisu. Langkah yang pertama, saya akan memperagakan tentang cuci tangan. Langkah yang pertama, kita lepas dulu jam tangan saya, mohon maaf ya, kita lepas. Kemudian kita basahi ya air tangan kita. Kemudian kita tuangkan sabun di telapak tangan, kita gosok-gosokkan kedua telapak tangan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gosokkan punggung telapak tangan kita sama di sela-sela jari secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok telapak tangan kita. Nih, gosok telapak tangan dan sela-sela jari kita. Kemudian yang keempat, jari-jari sisi dalam dan dari kedua tangan saling mengunci. Kemudian yang kelima, kita akan menggosok ibu jari kita dengan cara gosok ibu jari kita dengan cara memutar dalam genggaman. Dilakukan kiri kanan dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, kita akan melakukan yaitu ujung-ujung jari kita ditaruh di telapak tangan dengan cara memutar. Kemudian kita lakukan sebaliknya, kiri dan kanan dengan cara memutar. Kemudian yang berikutnya, kita alirkan keran yang mengalir. Kita cuci. Kemudian cara mematikan keran adalah dengan siku, kita tutup. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Ini adalah prasat tindakan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kita buang sampahnya tadi, kita buang di bak sampah. Sekali lagi ini tisu yang sudah kita pakai, kita buang di bak sampah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan prasat dengan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vital yang akan kami periksa. Di sini ada pasien, ini pasiennya. Kemudian yang kedua, kita persiapkan dulu alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan vital sign. Yang pertama adalah ada sarung tangan, arloji, kemudian termogen untuk pengukur suhu. Tadi kita sudah melakukan cuci tangan. Kemudian saya akan
menggunakan sarung tangan. Tadi tangan saya sudah dicuci ya, gunakan sarung tangan. Karena ini sekali pakai aja di tangannya. Jadi kita pegang ujungnya. Sarung tangannya agak ketat. Cuci tangan. Oke, kita udah mengakhiri cuci tangan. Sebelum kita melakukan, kita akan menanyakan kepada saya dan memperkenalkan diri karena alat-alatnya dekat. Selamat pagi, Ibu. Perkenal pagi, gimana Bu? Nah, sehat Bu? Atau pusing? Pusing. Ya. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Rodi. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Ibu. Tanda-tanda vital itu artinya yang saya periksa nanti adalah tensimeter, tekanan darah Ibu. Kemudian saya memeriksa nadi. Kemudian kita akan memeriksa suhunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung pernapasan. Kira-kira setuju Bu? Mau Bu ya kita periksa? Boleh Bu? Boleh. Ya, udah kenal dengan saya ya? Oke. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan darah. Ini kita siapkan. Ini tensinya, ini stetoskop ya. Permisi Bu, kita akan ini sebelum kita melakukan pemeriksaan tadi sudah perkenalan. Nah, kemudian ini kita pasang, geser sedikit Bu. Ini kita keluarkan udaranya. Kita menggunakan arloji ini ya, keluarkan udaranya. Kemudian pakaiannya kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas. Ini nggak terlalu kencang, sudah longgar. Kemudian mindset kita pasang. Mindset ini kita pasang. Ini mindset kita pasang. Nah, ini mindset kita pasang. Mindset ini dipasang 3 jari dari arteri brachialis. 3 jari, kita lihat 3 jari. Ya, mas 3 jari. Fungsinya untuk meletakkan stetoskop supaya kita mendengar bunyi sistol dan diastol. Oke, kita masukkan, kita tempelkan. Pas, kita rabak tadi. Oke, tempel. Kemudian pompanya kita kunci dulu. Kita kunci, kemudian kita pompa. Kemudian kita, mohon maaf, kita pompa, kemudian kita turunkan pelan-pelan, buka ini penguncinya, buka. Kemudian kita dengarkan bunyi sistol dan diastol. Bunyi yang pertama stol, yang kedua adalah diastol. Oke, ini adalah pemeriksaan tensi, hasilnya sudah terbaca. Kemudian yang berikutnya kita lepaskan dulu mindsetnya. Mindsetnya kita turunkan baju pasien. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan, sekarang sudah menggunakan termogen, kita akan melakukan pemeriksaan suhu di dahi. Mohon izin Bu, bisa ya cek suhu di dahi ya, taruh suhunya panas enggak. Kita hidupkan dulu power termogennya. Kemudian kita periksa di frontalisnya, kita tidak. Mohon izin Bu. Ini suhunya tampil dengan 36,5 derajat Celcius. Oke, kita matikan. Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan nadi. Kita siapkan dulu untuk pemeriksaan nadi ini, kita siapkan arloji. Sekaligus kita akan menghitung pernafasan sekaligus.
Kalau nadi kita akan melakukan pemeriksaan dengan mencari atau meraba nadinya di nadi radialis. Kita cari dulu. Dan kita lihat kalau sudah keras, menghitungnya adalah 1 menit ya. Kita hitung 1 menit berapa bunyi atau jumlah denyut nadinya dalam 1 menit. 1 menit ya. Ya, itu hitung nadi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung pernafasan, Bapak Ibu. Nadinya normal nanti kita tulis di catatan ya. Kemudian kita akan lanjutkan pengukuran pernafasan. Untuk dewasa itu normalnya antara 18 ya, 18 20. Kita menghitung satu pernafasan, 1 kali bernafas itu dihitung dari inspirasi dan ekspirasi. Antara tarikan tentang kepisnya kita lihat tarik dinding nafas seperti itu. Nah, mohon maaf ya, kita melihat itu pernafasan ini dihitung 1 menit berapa pernafasan. Ya, oke Bu, terima kasih. Kami sudah memeriksa Ibu terhadap tanda-tanda vital Ibu. Ya Bu. Kemudian yang berikutnya kita akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan vital sign ke dalam catatan. Ya, catatan status pasien kita catat. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membereskan alat-alat. Kita lepas sarung tangan. Ya. Sarung tangan. Kemudian kita tadi sesuai dengan petunjuk terkait dengan cuci tangan. Sesudah kita selesai melakukan tindakan dengan pasien, kita akan cuci tangan karena alat-alat sudah kita bereskan. Berikutnya kita cuci tangan. Ya, tadi pencatatan sudah dilakukan lebih dulu di catatan, alat sudah dibereskan, kemudian kita cuci tangan. Dan kita sudah permisi, kemudian tindak lanjutnya ke pasien akan dilakukan selanjutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait perasaan tindakan cuci tangan sekaligus tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien terkait pemeriksaan vital sign. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.